Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Tirani Intania, Prodi Manajemen, kelas A2 dengan NPM 211111084. Pada video kali ini saya akan mereview jurnal dengan judul Struktur Kepemilikan sebagai tanda penyelesaian tugas saya terhadap mata kuliah Manajemen Keuangan Lanjutan. Kita akan lanjut ke videonya, review jurnal struktur kepemilikan. Untuk judul yang pertama, ada Ownership Structure and Publicness of Firms, a Literature Review, Jurnal Keuangan dan Perbankan, Keuangan volume 21 nomor 4, oleh Wisnu Untoro pada tahun 2017. Pada jurnal ini menggunakan agensi teori. Teori ini pada dasarnya menjelaskan bahwa pemisahan kepemilikan dan kontrol paling banyak digunakan untuk menjelaskan peran struktur kepemilikan pada hasil organisasi, menunjukkan hubungan antara prinsipas atau pemilik dengan agen atau pegawai, di mana prinsipal menaruh harapan kepada agen untuk dapat menjalankan organisasinya dengan hasil yang maksimal, sedangkan agen bekerja sesuai dengan imbalan yang diperoleh. Selanjutnya, dalam teori penelitian agensi teori digunakan untuk menjelaskan hubungan antara struktur kepemilikan perusahaan swasta dan perusahaan pemerintahan dalam menunjukkan status publisasinya atau keterbukaannya terhadap publik, dengan hasil yang menunjukkan bahwa dominasi prinsipal pada perusahaan pemerintah lebih tinggi dari perusahaan swasta. Selanjutnya, review jurnal yang kedua dengan judul The Impact of Ownership Structure on CSR atau Disclosure Evidence from Indonesia, Journal of Accounting and Investment, volume 23 nomor 2, oleh Penny Nugraheni, Arum Indrasari, dan Noradifa Hamzah pada tahun 2022, menggunakan teori legitimasi teori, menjelaskan bagaimana perusahaan bereaksi terhadap faktor lingkungan, ekonomi, sosial, dan politik, dan pengungkapan tindakan yang sesuai aturan berlaku. Mengacu pada masyarakat, menerima aktivitas perusahaan ketika aktivitas tersebut diinginkan, layak atau sesuai dalam beberapa sistem, norma, nilai, kepercayaan, dan definisi. Selanjutnya, dalam jurnal ini, penggunaan legitimasi teori. Dari hasil penelitian yang menyatakan kepemilikan institusional mempengaruhi pengungkapan CSR secara positif, yang berarti kepemilikan institusional mampu memenuhi legitimasi perusahaan dengan program-program CSR-nya. Untuk review jurnal yang ketiga, ada The Impact of Ownership Structure on the Indicator of Financial Distress in Indonesia Companies, Jurnal Akuntansi dan Bisnis volume 20 nomor 2, oleh Enider, Michael Kasterjohan, Atalia Aryati Hidayat, dan Siti Farhana pada tahun 2020. Pada jurnal ini menggunakan agensi teori. Teori agensi sering digunakan untuk belajar hubungan antara individu yang memiliki status sebagai pemilik dan memperkerjakan orang lain, agen, untuk mewakili dalam menjalankan operasional, yang juga berarti mewakili pemilik untuk membuat beberapa keputusan manajerial. Selanjutnya, dalam penelitian ini ditunjukkan dengan bagaimana keputusan kepemilikan manajerial yang secara aktif ikut serta dalam operasional perusahaan mempengaruhi penurunan kinerja keuangan perusahaan secara positif signifikan. Untuk review jurnal yang keempat, ada Ownership Structure and Environmental, Social and Governance Performance Disclosure, The Moderating Role of the Broad Independence, Journal of Business and Socioeconomic Development, volume 2 nomor 1, oleh Hamzah Al-Amos and Saleh F.A. Khatib pada tahun 2021. Untuk teori yang pertama menggunakan The Stakeholder Theory, berpendapat bahwa perusahaan mempraktikkan pengungkapan informasi untuk memenuhi harapan para stakeholder.
Dalam penelitian ini ditunjukkan upaya perusahaan yang mulai mengadopsi berbagai macam strategi pengungkapan yang mempertimbangkan harapan pemangku kepentingan dan masalah legitimas, termasuk pengungkapan kinerja di bidang keberlanjutan. Untuk teori yang kedua, menggunakan legitimasi teori, menyatakan bahwa organisasi terus berusaha untuk memastikan bahwa mereka dianggap beroperasi dalam batas-batas dan norma-norma masyarakat. Dalam penelitian ini, penggunaan dari legitimasi teori ditunjukkan pada laporan keberlanjutan yang memuat ESG dan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sekitar perusahaan. Dan untuk yang terakhir, yaitu jurnal yang kelima, ada Ownership Structure and Information Disclosure in Sub-Saharan African countries. Jurnal ini adalah African Journal of Applied Research volume 9 nomor 1 oleh Munisi G 2023. Teori yang pertama menggunakan teori agency theory, ditunjukkan dari bagaimana perusahaan mengembangkan fasilitas lingkungan dan governance sistem untuk dapat menarik minat pemegang saham. Untuk yang kedua, menggunakan signaling teori, menjelaskan perilaku setelah dua pihak yang berbeda memiliki akses ke jenis dan jumlah informasi yang berbeda. Teori memprediksi perilaku perusahaan terhadap pengungkapan informasi. Yang kedua adalah signaling teori, menjelaskan dalam penelitian ini ditunjukkan dari pengungkapan para pemilik bisnis mengenai informasi pengembangan governance, sistem, dan implementasi good governance.